Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mliwis Horor. Masih bersama saya Mas biasa. Kali ini saya akan membawakan cerita baru dengan judul Pangeran Genderuwo. Cerita ini ditulis oleh Kak Wandi F. Cakara. Jadi buat kalian yang ingin membaca ceritanya secara langsung, kalian bisa kunjungi link dan profil yang sudah saya sertakan di deskripsi. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke ceritanya. Cerita kita awali pada sebuah rumah yang cukup sederhana yang ditempati oleh sepasang suami istri. Sepintas lalu, jika melihat rumah itu, orang tentu akan beranggapan kalau penghuninya pasti dari keluarga sederhana dan berkecukupan. Sebab untuk ukuran orang kampung, rumah itu bisa dibilang lumayan bagus dan asri. Rumah itu dibangun oleh seorang juragan perkebunan yang bernama Juragan Tirta. Sengaja ia membangun rumah sebagai hadiah pernikahan putri satu-satunya, Disa Sukamti, dengan seorang pemuda pilihannya, Sandaka, dengan tujuan agar anak dan menantunya tak perlu lagi repot-repot untuk memiliki sebuah rumah untuk mereka tempati. Namun, ternyata anggapan kebanyakan orang itu salah besar, sebab tak ada hari yang kelewat tanpa diselingi pertengkaran kecil. Semua itu tak lain karena materi. Sandaka tak lagi merasakan perhatian dari istrinya. Tidak seperti setahun yang lalu. Apabila Sandaka telah bangun pagi, Disha sudah menyiapkan segelas kopi dengan sepotong roti yang sudah dilumuri selai kacang atau mentega. Disa juga menyiapkan pakaian kerja untuk Sandaka, padahal hanya pakaian lusuh yang bekas kemarin ia pakai. Dan jika sore hari, Disa sudah berdandan rapi dengan aroma tubuhnya yang wangi khas bunga mawar dari parfum yang selalu ia pakai. Menggandeng suaminya sampai mengajaknya untuk menyantap hidangan yang telah ia sediakan. Namun semua sudah berubah. Disha bukan lagi seorang istri yang bisa menghormati suaminya. Ia mulai menuntut agar Sandaka bisa memenuhi dan mencukupi kebutuhan hidup dalam segalanya. Disha, aku bukan tidak mau membahagiakan kamu. Semua suami pasti akan memanjakan istrinya dengan sebisanya. Namun aku hanya bekerja sebagai seorang buruh pabrik dengan upah yang minim. Bagaimana aku bisa mencukupi segala keinginan kamu? Begitu jawab Sandaka setiap kali mendengar keluhan istrinya. Ya makanya, kamu tuh jadi laki-laki harus bisa berusaha. Udah tahu kecil-kecil, masih aja dilakoni. Cari dong kerjaan yang lain. Apa kamu gak malu sama tetangga kita, Mas? Nada Disha semakin meninggi. Malu? Kenapa aku mesti malu? Apa aku ini mencuri? Bukan itu maksudku. Coba lihat tuh, tetangga depan rumah kita, Arsi, sekarang sudah punya mobil, motor, serta perabotan rumah tangga yang serba baru. Kehidupan orang itu gak harus sama. Suaminya Arsi itu kan kerja sebagai pelaut, pulang juga beberapa bulan sekali. Ya pantas saja kalau ia berpenghasilan jauh lebih banyak ketimbang dengan pekerjaanku. Ya cobalah buat cari kerja yang lain. Kerja apa? Nyari kerjaan itu gak segampang yang kamu kira. Ijazah SMA-nya dapat diterima di pabrik. Itu pun jika beruntung. Terserah mau kerja apa dan di mana. Mau pulang seminggu sekali, sebulan sekali, atau setahun sekali, aku gak peduli. Sudahlah. Bosan aku setiap hari selalu saja bertengkar. Kalau bosan ya sudah, jangan pulang lagi. Aku juga bosan melihat kamu yang hanya begitu-begitu saja, seperti orang yang gak punya tujuan hidup. Sandaka merasa malas untuk meladeni omongan Disha, yang jika dituruti terus tentu akan berujung pada pertengkaran yang semakin jauh. Sandaka menghabiskan sisa kopinya, kemudian meninggalkan istrinya yang masih terus mengeluarkan kata-kata yang semakin membuat hatinya kesal. Namun Sandaka sudah tak lagi menanggapinya. Begitulah gambaran rumah tangga Sandaka dan Disha pada akhir-akhir ini. Sore itu, Sandaka seperti biasanya pulang kerja melewati jalan pintas agar cepat sampai ke rumahnya. Jalan pintas ini memang bisa menghemat waktu sekira 20 menitan. Namun, harus melewati perkebunan tebu dan jagung yang jika malam hari terlihat menyeramkan. Selain tanpa pencahayaan, juga perkebunan ini terbilang cukup luas. Sandaka
sengaja memilih jalan ini karena melihat cuaca yang semula cerah tiba-tiba menjadi gelap gulita. Memang beginilah keseharian Sandaka. Ia harus mondar-mandir, bolak-balik, pulang pergi, berjalan kaki. Sandaka memang terlalu sensi. Ia tak mau menerima pemberian Sari, orang tua Tisha, yang ingin melihatnya pulang pergi bekerja harus berjalan kaki. Sandaka menolak tawaran mertuanya untuk memberikan sebuah sepeda motor. Dengan alasan ia akan mengambil motor dengan cara mengkredit saja. Hal itu tentu saja membuat Tisha mencibir dan mengatakan kalau suaminya sombong. Namun Sandaka tetap pada prinsipnya untuk tidak menyusahkan orang tua atau mertuanya. Karena baginya, orang berumah tangga berarti siap menanggung beban dan segala risikonya. Tepat di tengah jalan, tiba-tiba gerimis turun. Sandaka mempercepat langkahnya. Ia tak ingin kehujanan, namun apa boleh buat, hal itu memang harus terjadi. Gerimis yang semula kecil tiba-tiba menjadi curahan air yang bagaikan ditumpahkan dari langit. Hujan lebat disertai guntur dan kilatan cahaya petir saling susul. Sandaka berlarian, dan kebetulan ada sebuah lubang yang cukup besar, mirip gua yang terdapat di antara perkebunan tebu. Tanpa pikir panjang, Sandaka masuk ke dalam mulut gua kecil itu. Lumayan pikirnya daripada harus kehujanan. Sandaka mengambil rokok dari saku celananya, kemudian menyulutnya. Sandaka menikmati asap-asap rokok yang dapat mengurangi rasa dingin yang sangat menggigit tulang. Sandaka mengambil HP jadulnya. Ia melihat waktu yang hampir menunjukkan pukul 5. Sebentar lagi, di sini pasti akan semakin gelap. Belum lagi, aku belum tahu ada apa di dalam sana, kata hatinya saat melihat ke dalam gua yang sudah nampak gelap gulita. Namun untuk segera pergi dari sana, Sandaka berpikir akan mengganggu kesehatannya nanti. Di antara kilatan cahaya petir, pandangan Sandaka melihat seseorang yang tengah berjalan di bawah derasnya air hujan. Seorang perempuan tua yang sudah agak bungkuk, berjalan tertatih-tatih. Sesekali ia mengusap wajahnya yang basah oleh guyuran air hujan dan menghalangi pandangannya. "Nek, kemari, berteduh saja di sini," serunya memanggil perempuan tua tadi. Dan rupanya pendengaran perempuan itu masih cukup tajam. Perempuan tua itu mencari sumber suara yang memanggilnya. "Kesini, Nek," teriak Sandaka lagi. Dan perempuan itu pun mendekati tempat Sandaka berada. Perempuan tua itu untuk beberapa saat menatap wajah Sandaka. Sandaka mengerti kalau perempuan itu menaruh curiga kepadanya. "Nek, saya orang baik-baik. Saya baru pulang kerja. Maksudnya mencari jalan agar lebih cepat. Malah terjebak hujan. Dan nenek sendiri mau kemana? Sore-sore begini sendirian?" tanya Sandaka mengusir kecurigaan perempuan tua tadi. "Anak muda yang baik. Sebetulnya nenek mau pulang. Dan rumah nenek juga tidak jauh kok. Tuh, di depan sana ada rumah nenek," jawab perempuan tadi sambil menunjuk ke depan. Dan memang Sandaka melihat sebuah rumah kecil yang berada tidak jauh dari tempat mereka berteduh. "Anak muda, siapa nama kamu?" perempuan itu bertanya, membuat Sandaka merasa ada yang ganjil. Namun hal itu ditanggapinya dengan wajar. "Namaku Sandaka. Rumahku masih agak jauh dari sini, Nek." "Oh, Sandaka. Nama saya Yuli Saluna, atau orang biasa memanggil saya Luna. Nah, daripada kita berlama-lama di sini, lebih baik kita ke rumahku saja. Nanti saya bikinin kopi, biar tubuh kamu hangat. Ayo, tolong, jangan menolak saya." Dan entah mengapa, Sandaka menurut saja dengan tawaran perempuan yang bernama Luna tadi. Dan mereka segera bergegas menuju rumah kecil milik Luna yang terletak hanya beberapa langkah saja. Sandaka sempat berpikir tentang nama nenek tua itu. Yulisa Luna. Ya, nama artis saja, pikirnya. Padahal nama itu memang tidak cocok sama sekali dengan penampilan wanita tua yang sudah bungkuk dan lebih tepatnya
dipanggil nenek. Rumah yang dari kejauhan tadi terlihat kecil dan sederhana. Mungkin pandangan mata Sandaka yang terhalang air hujan ternyata cukup besar dan bisa dibilang mewah. Sebuah rumah besar dengan seluruh dindingnya bercat warna putih, bersih, dan pagar pembatas halaman juga berwarna senada, membuat kesan rumah itu bak mengambang di atas kabut. Nenek Luna mengajak Sandaka untuk masuk dan menyuruhnya untuk segera duduk di teras. Sementara perempuan tua itu masuk ke dalam dan membuat 2 gelas kopi, satu untuk Sandaka dan satunya lagi untuk dirinya sendiri. Nenek Luna juga membawa sepiring cemilan yang tak lain adalah talas rebus yang kelihatannya masih hangat. Dengan sopan dan penuh perhatian, nenek tua itu pun mempersilahkan Sandaka untuk mencicipi rebusan talas dengan segelas kopi untuk menghangatkan tubuhnya. "Nenek di sini tinggal sama siapa?" tanya Sandaka membuka percakapan. "Sebaiknya kamu jangan panggil aku nenek. Panggil saja namaku Luna atau Yulisa," protes sang nenek. "Tapi Nek, apa sih susahnya menyebut namaku?" Iya Nek, Luna." "Nah, tuh bisa. Lagi pula, sebenarnya aku ini belum terlalu tua untukmu." "Loh, emang umur nenek Luna berapa?" "Berapa ya? Seumuran Presiden Soekarno atau lebih dikit barangkali." Itu sudah tua banget. Presiden Soekarno itu lahir pada tahun 1901 kalau aku ingat dari pelajaran sekolah. Tapi kalau salah ya maaf. Berarti umur Luna, Mbak Luna ini lebih dari 120 tahun. Kok bisa awet ya? Sandaka terkejut mendengar pengakuan nenek Luna itu. "Dan kamu akan lebih tidak percaya lagi kalau kamu melihat wujudku yang sebenarnya." "Maksud Mbak?" "Kamu suka dengan wanita cantik, bukan?" Maaf, tapi aku kurang mengerti dengan arah pertanyaan Mbak. Dan ya, aku suka dengan wanita cantik karena istriku juga seorang wanita cantik." "Oh, jadi kamu sudah punya istri toh? Coba kamu lihat nanti, siapa yang lebih cantik? Istri kamu atau aku? Sekarang coba pejamkan mata kamu." Sandaka masih bingung dengan perilaku aneh perempuan tua ini. Namun ia tetap menuruti perintahnya dan memejamkan matanya. Dan hanya dalam hitungan detik saja, perempuan tua itu menyuruh Sandaka untuk membuka matanya. Dan alangkah terkejutnya Sandaka setelah melihat di hadapannya kini telah berdiri seorang gadis belia yang wajahnya teramat cantik luar biasa, sehingga Sandaka menelan ludahnya. Sungguh seumur hidupnya Sandaka baru pertama kalinya melihat seorang wanita yang memiliki kecantikan yang sempurna. Gadis di hadapan Sandaka seakan tahu jika pemuda itu tengah mengagumi kecantikan wajahnya, dan kini ia sengaja memperlihatkan bentuk tubuhnya yang indah. Sandaka memperhatikan gadis itu dari ujung rambutnya yang panjang hingga jari kaki yang lentik. Sandaka terpaku tak dapat berkata apa-apa. "Sandaka, apa kamu masih mau bilang kalau aku sudah tua?" Pertanyaan dari gadis jelmaan dari Luna membuat kesadaran Sandaka kembali. "Jadi, apakah kamu ini termasuk peri atau malaikat atau juga jin yang bisa merubah wujudmu menjadi apa saja?" Sandaka bertanya dengan agak takut dan gemetaran, namun ia menekan perasaan itu. "Sandaka, semua yang kamu katakan ada benarnya. Tapi, aku memiliki dunia yang berbeda dari yang kamu sebutkan tadi. Aku juga punya kehidupan seperti layaknya kehidupan kalian. Dan duniaku ada di antara dunia kamu." "Maksud kamu?" "Suatu hari nanti, kamu akan tahu tentang kehidupan bangsaku." "Bangsa kamu? Berarti kamu juga punya keluarga atau kelompok golongan atau mungkin juga kerajaan?" "Tidak. Bangsaku hanya terdiri dari kelompok kecil yang tersebar di seluruh pelosok tanah Jawa ini. Nah, nikmati dulu kopi selagi masih hangat, dan talas juga lumayan untuk mengenyal perut kamu yang sudah melilit minta diisi." Sandaka
masih memandangi kecantikan wajah gadis di hadapannya yang sengaja memamerkan senyumnya yang sangat indah. Setelah ini kamu pulang, kasihan istri kamu yang mungkin sudah menunggu. Istriku. Sudahlah, aku tak mau membicarakan istri. Ada apa dengan istri kamu? Terlalu rumit untuk diceritakan. Sebaiknya aku pulang dulu. Dan terima kasih atas segala yang telah kamu berikan ini. Apakah besok kamu mau mampir ke rumahku lagi, Sandaka? Apakah ini berarti sebuah tawaran buatku? Sandaka memandang wajah Luna yang kemudian mengangguk. Ya, aku mengundang kamu. Jika kita saling membutuhkan, maka marilah kita saling berbagi. Balas Luna yang mendekati Sandaka yang menunggu penuh harap. Luna yang memiliki tubuh yang semampai dengan mudah merangkul pundak Sandaka. Lalu dengan agresif, ia mendaratkan bibirnya pada bibir Sandaka. Hanya sekejap saja, namun sudah membuat jiwa Sandaka seakan telah terbang tinggi melayang. Jangan bilang kalau aku sudah tua, ucap Luna. Dan jangan pernah berubah menjadi tua, balas Sandaka. Dan hujan pun telah berhenti. Sandaka dengan langkah ringan segera melanjutkan langkahnya untuk segera sampai di rumah. Sesampainya di rumah, sudah lewat maghrib. Sandaka melihat istrinya sudah selesai sholat. Istrinya hanya menoleh sebentar, kemudian masuk ke dalam kamar dan tak keluar lagi. Sandaka hanya bisa mengelus dada melihat kelakuan istrinya yang telah berubah belakangan ini. Kemudian, ia mengambil handuk dan pergi ke toilet untuk mandi. Setelah selesai mandi, ia pun ingin mengerjakan sholat maghrib karena sudah hampir terlambat. Namun anehnya, ia menjadi malas untuk sholat, tidak seperti biasanya. Ia malah menuju meja makan, lalu membuka penutup nasi dan lauk atau sayur. Tapi ketika terbuka, Sandaka tak melihat nasi barang sebutir pun di sana. Begitu juga dengan tempat lauk dan sayur, semua kosong dan hanya wadahnya saja. Sandaka hampir saja melampiaskan kekesalannya. Namun ia masih mencoba untuk bersabar. Di rogohnya saku celananya, ternyata masih ada sisa uang makan tadi siang. Dan tanpa pikir panjang lagi, Sandaka menuju warung untuk membeli sebungkus mie instan dan kopi serta seberapa batang rokok. Sandaka segera memasak mie, lalu menyantapnya dengan lahap. Rasa lapar memang sudah agak sedikit berkurang, tapi lumayan daripada tak makan sama sekali. Setelah itu, ia membuat kopi, kemudian duduk di teras rumah sambil menikmati asap rokoknya. Sandaka sudah tak peduli lagi dengan sikap istrinya yang mungkin sebentar lagi merengek meminta uang kepadanya. Dan ternyata, apa yang menjadi perkiraannya itu pun terjadi. Disha berdiri di ambang pintu dengan sebelah tangannya bertolak pinggang. Sudah makan kamu, Mas? Tanyanya seakan sengaja memancing emosi Sandaka. Sudah, aku barusan masak mie instan. Oh, punya uang kamu ya? Coba mana? Sini buat aku. Gak ada. Sudah habis buat beli mie, rokok, dan kopi. Memangnya berapa harga mie, rokok, dan kopi? Sampai kamu bilang uang kamu sudah habis. Ya itu sisa uang makan siang tadi. Kalau aku kasih ke kamu, tentu kamu juga akan mencibir. Jadi daripada aku kelaparan karena memang kamu gak masak, ya sudah aku pakai saja uang itu. Oh, jadi kamu egois, Mas? Kamu mementingkan diri sendiri. Apa kamu gak mikir kalau aku juga belum makan karena gak punya uang buat beli beras? Bagai petir di siang bolong, Sandaka terkejut mendengar jawaban Disha. Sandaka kembali tenggelam dalam alam pikirnya. Kenapa dulu ia harus jatuh cinta pada gadis dari keluarga orang yang berada? Kenapa pula Disha mau menerimanya yang nyatanya hanya seorang anak dari juru parkir? Apakah Sandaka harus menyalahkan takdir yang telah salah mempertemukan mereka dan menyatukan mereka dalam sebuah perkawinan yang menurut bayangan keduanya akan membawa dan memberikan keindahan dan kebahagiaan? Namun kenyataannya harus berkata lain. Perasaan cinta, kasih sayang, dan saling membutuhkan itu hanya bersifat sementara saja. Selebihnya
ada yang lebih utama yang menjadi tuntutan hidup dalam perjalanan rumah tangga mereka. Cinta saja tidaklah cukup untuk membuat seseorang merasa bahagia. Apalagi kita hidup di zaman yang sudah dianggap modern. Setiap saat mereka disuguhi pemandangan dari gemerlapnya itu. Dan itulah yang terlihat oleh mata Disha. Ia merasa kalau dirinya bukanlah apa-apa bila dibandingkan dengan tetangganya di depan rumah. Ya, Arsy, penghuni rumah di depan sana. Kini kehidupannya sudah cukup berubah semenjak sang suaminya bekerja di pelayaran dan pulang setiap 3 atau 4 bulan sekali. Dan kini mereka telah bisa membangun rumah hingga memiliki kendaraan dan segala perabot yang bisa dibilang luks. Disha uring-uringan melihat itu semua, apalagi di depan mata. Lantas benarkah Disha belum makan sejak pagi dan ia bilang tidak masak karena tak ada uang untuk belanja? Sandaka benar-benar merasa bersalah dan berdosa atas kelalaiannya dalam memberikan nafkah. Sandaka berniat untuk keluar rumah. Ia ingin mencari pinjaman uang kepada teman atau saudaranya. Waktu sudah mendekati pukul 8 malam. Sandaka bermaksud ingin melihat rumah Luna. Bukannya ia rindu atau kasmaran terhadap wanita yang sebenarnya sudah nenek-nenek itu. Hanya saja ia merasa heran dengan keberadaan rumah tersebut yang hanya berdiri sendirian tanpa ada satu rumah tetangga lain seperti kebanyakan di tempat lainnya. Namun rasa herannya semakin menjadi. Sandaka sudah melewati batas perkebunan tebu yang menurutnya sudah terlalu jauh melewati rumah yang tadi ia singgahi. Tapi sejak tadi ia tak melihat rumah yang bercat serba putih. Sandaka teringat obrolan mereka sore tadi kalau nenek atau Luna mengatakan bahwa ia memiliki dunia yang berbeda dari dunia manusia. Tiba-tiba Sandaka seakan mendengar suara tetabuhan atau gamelan yang tak jauh dari tempatnya. Tetabuhan itu mengiringi suara merdu dan mendayu-dayu dengan lirik penuh mistis yang membuat Sandaka merasa merinding mendengarnya. Sandaka sudah mencium gelagat yang kurang baik, sebab biasanya 1 minggu sebelum ada acara pernikahan atau acara apapun, pasti ada tanda entah itu dari mulut ke mulut atau setidaknya dari tetangga. Namun ini benar-benar aneh. Sandaka tahu kalau tempat atau jalan yang sering ia lewati tak terdapat satu rumah pun, apalagi kampung. Namun pertemuannya dengan Luna sore tadi sudah menjadi pertanda bahwa di tempat ini sudah ada penghuni gaib. Sandaka memang tidak tahu pasti makhluk apa sebenarnya perempuan tua yang bernama Luna itu. Tapi selama makhluk itu tidak mengganggunya, Sandaka tidak akan ambil pusing sebab dirinya sudah cukup pusing dengan jalan pikirannya sendiri. Suara tetabuhan itu semakin jelas terdengar. Lantunan tembang pun semakin jelas, seakan mengundang dirinya untuk ke sana. Dan setelah Sandaka berjalan beberapa langkah, barulah ia melihat suasana yang cukup meriah. Sebuah rumah megah dengan halaman yang luas, terlihat tengah sibuk dengan mondar-mandir membawa baki berisi hidangan. Beberapa wanita muda nampak anggun berdiri menyambut para tamu undangan yang hadir. Sandaka melihat sepasang pengantin duduk dalam sebuah kursi singgasana. Dan di kanan kiri mereka terdapat 2 orang wanita muda yang mengipasi mereka dengan kipas berukuran besar. Di samping halaman rumah itulah berdiri sebuah panggung besar. Para penabuh gamelan duduk bersila dengan hikmat mengiringi suara merdu dari sinden yang membawakan lagu-lagu bersyairkan tentang kehidupan hakiki. Sandaka berdiri mematung. Ia seakan lupa dengan tujuan semula untuk mencari pinjaman uang kepada teman atau saudaranya. Ia benar-benar terhipnotis dengan isu dari langgam yang sedikit ia mengerti. Kenapa kamu hanya berdiri di sini saja? Sandaka terkejut mendengar suara seorang yang mengegurnya. Namun rasa terkejutnya hilang seketika saat melihat siapa yang berdiri di sampingnya. Luna. Sandaka tersentak demi melihat seorang gadis cantik yang ia kenal sore tadi. Kok kamu bisa berada di sini? Tanya Luna kemudian. Aku sendiri tak tahu kenapa sampai berada di sini. Semula hanya ingin mencari jalan agar lebih cepat untuk rumah teman. Tapi aku merasa aneh. Kok gak ada rumah kamu yang sore tadi aku singgahi?
Rupanya kamu penasaran sama aku ya. Karena aku sudah bilang kalau aku ini bukan bangsa manusia. Jadi begitu juga dengan rumah aku yang dapat terlihat hanya sewaktu-waktu saja. Dan kamu lihat sendiri, pesta itu juga hanya sedikit orang yang tahu. Semua akan hilang dan kembali menjadi perkebunan jagung setelah pesta ini selesai. Tak ada tanda apapun termasuk rumah mewah itu. Oh iya, sekarang temani aku untuk acara itu, kata Luna dengan manja. Aku? Balas Sandika sambil menunjukkan ke wajah sendiri. Iya kamu. Toh gak ada siapa-siapa di sini selain kamu. Tapi, sudahlah, gak pakai tapi-tapian segala. Luna menarik tangan Sandaka, yang akhirnya menuruti langkah gadis yang sebenarnya, nenek bungkuk itu. Kehadiran mereka ternyata menjadi perhatian dari semua orang yang hadir di sana. Begitu pula saat mereka menyalami kedua mempelai untuk memberi ucapan selamat. Sandaka merasa rikuh menerima tatapan mereka yang sepertinya penuh keganjilan. Wajah-wajah mereka semua terlihat dingin dan beku tanpa senyum sedikit pun. Namun Luna, sebaliknya, ia selalu tersenyum dan menyapa mereka. Sandaka berpikir, apakah mereka juga makhluk yang sama dengan nenek tua yang bersamanya, yang kini dalam wujud gadis yang masih belia? Untungnya, Luna juga tak mau berlama-lama berada di sana. Ia segera pamit pada Tuan Hajat untuk segera pulang. Aku berharap malam ini kamu mau menginap di rumahku, ucap Luna sambil bergelayut di pundak Sandaka sepanjang perjalanan. Tapi rumah kamu kan gak ada. Bukannya gak ada, hanya gak kelihatan saja. Iya ya, aku mau tahu sebenarnya kamu ini mau kemana. Jujurlah kamu jawab. Aku malu, aku gak bisa bilang. Apa kamu membutuhkan aku? Ingat Sandaka, sekalipun aku bukan manusia seperti kamu, tapi aku juga punya perasaan. Aku juga makhluk sosial yang kerap saking bantu pada sesama. Jadi tolong kamu bilang dengan kejujuran kamu. Siapa tahu aku bisa membantumu. Akhirnya karena desakan dari Luna, Sandaka pun mengatakan maksud kepergiannya dari rumah. Oh, jadi itu masalahnya. Iya, memang kebanyakan dari sifat manusia itu selalu saja kurang. Selalu saja berkata uang dan uang. Makanya banyak manusia yang memilih jalan pintas untuk mencari kekayaan. Semua demi menutupi kekurangannya dan mencari jalan pintas dengan cara menjadi budak setan atau iblis. Tapi aku tidak melihat keinginan itu di matamu. Kamu lelaki tangguh dan berjiwa besar. Kamu mau bekerja keras walau dengan upah yang kecil. Nah, nanti aku akan memberikan sedikit uang untuk kamu. Tapi kamu mau kan menemani aku dulu? Gimana ya? Udah deh, gak usah kebanyakan mikir. Nanti cepat tua. Kayak kamu dong. Ish, barangan. Apa kamu lihat aku ini sudah tua? Sandaka tertawa kecil. Kemudian dia menurut saja saat Luna menarik lengannya. Luna dengan manja bergayut di pundak Sandaka, yang juga tak henti-hentinya mengelus-elus rambut gadis itu. Mereka sepertinya telah lupa bahwa mereka bukan dari dunia yang sama, juga usia yang terpaut terlalu jauh. Sandaka lupa kalau yang tengah ia rengkuh ternyata seorang wanita tua renta yang telah bungkuk. Entah apa yang membuat lelaki yang telah memiliki istri dan punya sifat jujur, polos, dan selalu mengalah ini tiba-tiba begitu patuh pada perempuan yang memang lebih pantas menjadi neneknya ketimbang kekasih gelapnya. Dan tanpa Sandaka sadari, kini mereka sudah berada di depan sebuah rumah mewah bercat serba putih. Luna sepertinya sudah tak sabar untuk segera membawa Sandaka ke kamarnya. Ia ingin segera terbang untuk menghabiskan malam ini yang memang sudah hampir di penghujungnya. Sandaka merasa baru saja pergi dari rumah. Apakah dunia gaib memiliki waktu yang berbeda dengan dunia manusia? Menurutnya, saat ini waktu masih sekitaran pukul 10 saja. Namun suara kokok ayam sudah terdengar sesekali. Pertanda fajar akan segera tiba. Waktu yang sempit itu dimanfaatkan oleh Luna dengan baik. Ia membawa Sandaka ke kamarnya. Kemudian dengan tak sabar ia mendaratkan ciuman bertubi-tubi pada seluruh bagian tubuh Sandaka yang hampir blingsatan menerima perlakuan gadis yang ternyata begitu garang.
Luna hampir tak memberi kesempatan untuk bernafas pada Sandaka yang mau tak mau harus mengimbangi permainan dengan cara lebih agresif, sehingga membuat perempuan itu mendesis dan melambung pada langit kelam. Berkali-kali Luna mencumbu bibir Sandaka yang juga memberikan balasan. Suasana malam yang dingin dan sepi semakin membuat gairah cinta mereka semakin memburu untuk segera bersatu dalam getar-getar yang meluluh lantakan jiwa mereka. Hingga pada akhirnya terdengar suara burung hantu yang bernyanyi dengan suaranya yang parau meningkahi tarian ranjang empuk yang berderit-derit. Kelapak kelelawar sesekali terdengar. Mereka akan pulang ke peraduannya, menemui cinta dari pasangan, dan mungkin juga akan menari sambil bernyanyi seperti ranjang tempat Luna dan Sandaka yang kini terkulai lemas. Luna tersenyum penuh kepuasan. Sesekali tangannya mengelus dada Sandaka yang bidang dan ditumbuhi bulu-bulu halus. Sandaka terpaku dalam lesu. Matanya memandang langit-langit plafon yang juga berwarna putih seputih kapas. Sandaka merasa tulang belulangnya terlepas dari sendinya. Begitu lelahnya hingga tanpa dapat menahan rasa kantuk yang menderanya. Ia pun tertidur dalam dekapan Luna. Entah sudah berapa lama ia tertidur. Yang ia tahu, matanya terasa silau oleh terpaan seberkas sinar. Sandaka terjaga. Ia mengira kalau sinar tadi berasal dari lampu kamar. Namun ketika ia membuka matanya, sungguh ia begitu terkejut. Sandaka mendapatkan dirinya berada di atas tumpukan daun tebu yang telah mengering. Karuan saja ia menjadi panik. Ia ingin cepat bangkit, tapi kedua kakinya serasa loyo tak bertenaga. Untuk beberapa saat lamanya, ia hanya terduduk. Ingatannya kembali melayang pada kejadian semalam. Ternyata perempuan itu memang dari alam gaib. Mungkin ia pergi sebelum fajar. Seperti kebanyakan cerita tentang batas waktu dunia yang berbeda. Luna, kenapa ia tak membangunkan aku jika mau pergi? Sandaka memandangi dirinya sendiri dengan segala kebodohannya. Sampai-sampai ia terbius oleh godaan Luna. Ia merasa dirinya teramat hina, sampai harus tidur di antara daun-daun tebu yang kering. Perkebunan tebu ini begitu luas. Seandainya semalam Luna berniat jahat dan membunuhnya, rasanya takkan ada orang yang akan menemukan jasadnya hingga ia membusuk di sana. Berpikir sampai di situ, Sandaka kembali mengingat Luna bahwa gadis atau nenek itu tidak berniat jahat, atau mungkin juga ia mencintai dirinya. Sandaka merasa tubuhnya sudah agak ringan. Ia pun berdiri dan berjalan perlahan keluar dan meninggalkan perkebunan tebu yang terlihat sunyi mencekam. Sesampainya di rumah, Disha tengah menyapu halaman. Ia melihat suaminya datang, namun pura-pura tak melihatnya. Perempuan itu tetap pada kegiatannya menyapu halaman. Sadar kalau istrinya tak mengabaikannya, Sandaka langsung masuk ke dalam rumah, mengambil air lalu minum untuk menghilangkan rasa hausnya. Belum juga ketegangannya reda sepenuhnya, Disha sudah berada di hadapannya. Baru pulang, Mas. Berapa banyak uang yang kamu dapat semalam? Pertanyaan itu begitu menohok perasaan Sandaka. Ia merasa kalau istrinya sudah tak lagi memandang dengan sebelah mata. Kamu ini selalu tanya soal uang, tak bisakah memberi sedikit perhatian denganku? Kemana dan kenapa aku sampai tidak pulang? Ya itu sudah kamu tanya sendiri. Sekarang aku minta hasil kamu semalam. Disha, semalam aku berniat untuk mencari pinjaman sama teman. Tapi Sandaka tak berani mengatakan hal yang sebenarnya terjadi semalam. Terus dapat? Untungnya istrinya memotong dengan pertanyaan. Sandaka menggeleng lemah. Namun tiba-tiba ia teringat akan kata-kata Luna yang katanya akan memberikan uang. Sandaka merogoh saku celananya. Ia hanya mencoba untuk mengecek kebenaran ucapan perempuan itu. Ternyata apa yang dikatakan Luna bukan sekedar omong kosong belaka. Karena pada saat tangannya masuk ke saku celana, ia seakan menyentuh sesuatu yang menurutnya itu adalah uang. Mata Disha mengikuti gerakan tangan Sandaka. Dan bukan hanya Disha yang terkejut, Sandaka pun tak mengira kalau dari dalam saku celananya ia mengambil segempal uang kertas yang terlihat masih sangat baru. Hah? Uang? Kamu dapat uang segini banyak dari mana, Mas? Tanya Disha tak percaya.
Sandaka masih tak percaya dengan apa yang ia lihat. Uang itu tidak sedikit jumlahnya. Ia membiarkan Disha mengambil dan menghitungnya. 4 juta. Ini beneran uang kan, Mas? Disha berseru kegirangan. Ia tak percaya kalau suaminya akan mendapat uang dalam jumlah sebanyak ini. Sandaka yang juga tak percaya dengan apa yang ia lihat itu, kembali tangannya merogoh saku celana sebelah kirinya. Dan lagi-lagi Sandaka dibuat terpana demi menyentuh benda yang ia yakini juga uang. Namun Sandaka tak langsung menarik tangannya dari dalam saku. Ia melihat istrinya pun tak memperhatikan gerakannya. Ya, Disha telah menemukan apa yang ia harapkan. Dengan langkah senang ia mendekati suaminya. Mas, kamu mau aku masakin apa? Oh ya, kebetulan aku belum beli kopi. Aku ke warung dulu ya. Sekalian cari gorengan buat sarapan pagi. Terserah kamu saja. Bagiku makan apa saja sudah biasa kok. Dan Disha dengan tersenyum, dia meninggalkan Sandaka. Setelah istrinya pergi, Sandaka mengeluarkan uang dari saku celananya. Dan kali ini uang yang ada lebih banyak dari yang tadi. Sandaka segera menyembunyikan uang itu di tempat yang tak mungkin diketahui Disha. Ia ingin menghemat uang itu untuk keperluan jangka panjang. Jika ia memberikan semuanya, bukan mustahil Disha akan menghabiskannya dalam hitungan hari saja. Disha kembali dengan 2 kantung kresek penuh dengan barang belanjaan. Dan tak seperti biasanya, ia langsung membuatkan kopi untuk suaminya. Kemudian membawa piring untuk wadah gorengan pisang, tempe, dan bakwan. Pagi ini, dunia terasa menjadi milik mereka berdua. Sandaka merasa bahagia melihat istrinya bisa tersenyum bahkan tertawa-tawa. Sandaka seolah baru menemukan kembali Disha yang telah hilang sejak beberapa bulan yang lalu. Dan mereka seketika itu seakan melihat dunia yang baru. Sandaka baru pertama kalinya melihat istrinya kembali ceria setelah sekian bulan lamanya bersikap dingin. Mas, nanti siang aku mau belanja pakaian dan kosmetik yang sudah habis. Aku malu, Mas. Wajahku sekarang jadi kucel gara-gara gak pernah lagi dandan. Kamu mau aku belikan apa? Atau sekalian saja kamu juga ikut? Tanya Disha di sela-sela sarapan pagi mereka. Enggak, aku mau tidur. Ngantuk. Ingat, jangan terlalu boros. Kamu harus memakai uang itu dengan teratur. Sebab untuk mendapatkan uang itu, aku harus... Laki-laki Sandaka harus berhenti untuk mengatakan hal yang sebenarnya. Mas, aku gak peduli kamu dapat uang dari mana. Bagiku uang ya tetap uang. Kamu mau bekerja kek, mencuri kek, atau menjalani ritual pesugihan, aku masa bodoh dengan urusan kamu. Bagiku, yang penting kamu harus mencari uang lebih banyak dari ini. Astagfirullahaladzim, istighfar Disha. Kamu gak boleh ngomong sembarangan. Lagi pula, seandainya aku menjalani ritual pesugihan, tentu akan ada tumbal sebagai syarat. Dan tumbal itu tiada lain yaitu kamu sendiri. Sebab kita hanya hidup berdua. Amit-amit, kan bisa cari orang lain. Tetangga kita misalnya. Sudahlah. Kenapa kita jadi ngomongin tumbal segala? Ya, kalau mau pergi, pergilah. Aku mau tidur. Setelah berkata, Sandaka pun meninggalkan istrinya, yang tak bosan-bosan menghitung lembaran uang kertas. Kalau Sandaka bisa mendapatkan uang segini setiap hari, aku akan cepat kaya. Disha berkata pada dirinya sendiri. Mungkin karena terlalu lelah setelah melakukan pertempuran sengit bersama Luna hampir semalaman, Sandaka dalam sekejap saja sudah terlelap dalam tidurnya. Dan dalam tidurnya, Sandaka melihat seorang bayi laki-laki yang baru dilahirkan. Bayi merah itu terlihat sangat luar biasa, memiliki badan yang gemuk dan ukuran lebih bayi-bayi pada umumnya. Rambut bayi itu pun nampak lebat hitam dan agak panjang. Sandaka melihat kedua mata bayi itu sepertinya memiliki daya magis dan berwarna merah. Dan yang lebih membuat Sandaka semakin heran, karena bayi merah itu sudah ditumbuhi gigi dengan lengkap. Bahkan ada taring yang mencuat di sudut bibirnya. Bayi aneh. Anak siapa dia? Sandaka bergumam. Aku ini anakmu, ayah. Tiba-tiba Sandaka mendengar bayi itu dapat bicara dan menjawab pertanyaan isi hatinya. Anakku? Bagaimana mungkin? Aku belum memiliki anak. Istriku belum juga mengandung.
Sekarang mungkin belum, tapi nanti. Tidak, aku tak mau punya anak seperti kamu. Pergilah, jangan mau gangguku. Memang belum saatnya ayah menerima aku, tapi nanti, mau atau tidak, aku akan menjadi bagian dari keluarga kalian, karena akulah sang pangeran. Pangeran? Aku tak percaya. Mana ada pangeran berwajah buruk seperti itu? Mungkin semua orang yang melihatnya pasti akan ketakutan. Tunggulah, saatnya akan tiba. Tidak! Teriak Sandaka. Ia ingin pergi dari kamarnya. Namun karena Sandaka tidur di tepian, maka ketika kakinya bergerak ingin lari, ia pun terjatuh dan terjerembab dari tempat tidurnya. Sandaka mendapati dirinya di atas lantai dan merasa sakit pada punggungnya. Kiranya cuma mimpi. Namun mimpi itu sempat menjadi busuk pikirannya. Sebab ia bisa jadi itu sebuah pertanda karena ia telah melakukan hubungan badan dengan makhluk dari alam lain yang bernama Luna. Siapa sebenarnya Luna? Makhluk seperti apa sebenarnya ia? Sandaka semakin ingin tahu keberadaan perempuan tua yang mampu merubah wujudnya menjadi seorang gadis belia dan telah memberinya kehangatan juga uang. Lalu, apakah aku ini termasuk pemuja makhluk itu? Jika setiap saat ia meminta perhubungan badan dan tak mungkin bisa aku menolaknya, kemudian ia memberiku uang. Aku harus mencari tahu agar aku merasa pasti apa yang harus aku lakukan, berhenti atau meneruskan hubungan dengannya demi uang. Siang harinya, Sandaka menyusuri perkebunan tebu di mana tadi pagi ia tertidur. Sandaka ingin mengetahui kalau tempat itu mungkin adalah salah satu letak perkampungan dari makhluk gaib. Dan sangat teliti, Sandaka berjalan mondar-mandir dari tempat itu menuju tempat di mana semalam terdengar suara gamelan serta pesta pernikahan. Namun setelah berkali-kali ia bolak-balik, tak mendapati apa yang ia cari. Sandaka merasa lelah dan penat karena matahari sudah semakin tinggi. Dia pun duduk untuk berteduh di antara daun-daun tebu yang menjuntai. Sandaka sepertinya mendengar ada suara orang tengah bercakap-cakap. Suara itu sepertinya tak jauh dari tempatnya duduk. Dengan rasa penasaran, Sandaka menempelkan telinganya pada tanah dan suara itu semakin terdengar jelas. Sandaka berpikir kalau suara itu berasal dari dalam tanah. Aneh, jangan-jangan ladang tebu ini dulunya bekas kuburan massal. Ngeri aku. Sandaka pun segera meninggalkan tempat itu. Tapi apa daya, Sandaka sepertinya tak dapat menemukan jalan keluar. Berkali-kali ia melewati tempat yang sama yang seperti sebelumnya ia lewati. Aneh, kenapa aku hanya bolak-balik dari tempat ini dan kembali lagi ke sini? Pada akhirnya, ia harus menyerah, terduduk sambil tafakur merenungi perjalanan hidupnya selama 2 hari ini. Sebuah perjalanan yang unik yang tak pernah ia pikirkan sebelumnya. Ternyata, apa yang dikatakan oleh orang bahwa dunia gaib itu ada, kini menjadi kenyataan. Dan barusan, ia mendengar suara orang yang tengah bercakap. Namun suara itu jelas terdengar dari dalam tanah. Sandaka melihat ke atas. Matahari masih tinggi, berarti hari masih siang. Ia harus bisa keluar dari perkebunan tebu ini, dan jangan sampai terjebak, tetap berada di sana. Berulang kali ia beristighfar mengingat akan kesalahannya. Anak muda, apa yang kau lakukan di tempat ini? Apa kau ingin mencuri tebu-tebu ini? Sandaka terkejut mendengar suara dengan nada yang besar dan parau. Dan ia semakin terkejut setelah melihat satu sosok laki-laki yang sudah berdiri di hadapannya. Sandaka sama sekali tak melihat kedatangan orang tersebut. Atau memang karena pikirannya tengah kalut untuk mencari jalan keluar. Untuk sesaat, Sandaka memperhatikan orang tersebut yang bertubuh mungil seperti manusia kerdil, dengan tinggi tubuh yang tak lebih dari setinggi lutut orang normal pada umumnya. Maaf, aku sama sekali tak berniat mencuri tebu ini, balas Sandaka dengan hati-hati. Lalu, kenapa kau berada di tengah ladang ini? Aku penasaran dengan kejadian semalam. Kejadian apa? Kalau boleh aku tahu?
Semalam, aku mendengar suara gamelan atau musik tetabuhan. Bahkan aku juga sempat mengunjungi pesta dan menyalami kedua mempelai. Tapi aku penasaran, sebab setiap pulang kerja aku lewat tempat ini dan hanya melihat kebun tebu ini. Sementara tadi malam, aku melihat pesta itu. Entah mengapa Sandaka berkata jujur, namun ia masih menyimpan tentang pertemuannya dengan Luna. Sebenarnya, apa yang kau lihat itu nyata. Kau berada di sebuah perkampungan dengan penduduknya hanya sedikit. Kami ini memang terbentuk dari satu suku yang dinamakan suku Darka. Suku kami tinggal di bawah tanah jika pada siang hari. Namun jika tepat pada saat tertentu, perkampungan kami akan nampak seperti kampung manusia. Kami juga hidup bermasyarakat dengan adat dan budaya yang ada. Dan kami juga tak pernah mengganggu pada makhluk lain, termasuk manusia. Jadi, makhluk yang Bapak sebut tadi bukanlah sebangsa hantu atau siluman? Tentu saja bukan. Tapi perlu kau tahu, setiap makhluk itu mempunyai nafsu dan sifat angkara. Maka tidak mustahil kalau kaum bangsa kami juga ada yang sesat dan bersekutu dengan jin atau siluman. Sandaka kemudian bertanya lebih jauh mengenai keberadaan seseorang perempuan tua yang bisa menjelma menjadi seorang gadis, yaitu Luna. Setelah mendengar penjelasan panjang lebar dari lelaki bertubuh bugil itu, Sandaka menghubungkannya dengan sosok Luna yang selalu ia temui dan menghilang di tempat ini. Lelaki bugil itu pun mengundang Sandaka pada malam nanti karena ada upacara adat yang biasa mereka lakukan turun-temurun. Kami akan senang melihat kamu datang. Percayalah, masyarakat kami selalu terbuka untuk saling berhubungan dengan dunia manusia. Dan kamu tidak perlu takut kepada kami. Kami juga selalu menghormati dan menghargai tamu kami. Baiklah, aku akan datang nanti malam. Namun, aku sendiri tidak tahu apa tujuanku yang sebenarnya. Atau barangkali sekedar ingin tahu dan mengenal suatu suku yang tak pernah terlihat oleh mata kami, bangsa manusia. Lalu, apakah bangsa atau suku kalian ini bisa melihat kami setiap saat? Jawabannya tidak. Kami juga tidak dapat melihat manusia dalam keseharian kami. Hanya saja, mungkin secara kebetulan, saat dunia kita mengalami pergantian waktu itulah saat kita dari dunia yang berbeda saling melihat. Dan tidak jarang pula, baik bangsa kami terperangkap di dunia manusia, sehingga kebanyakan manusia kemudian memburu bangsa kami. Mereka menganggap kalau kami ini makhluk aneh dan berusaha menangkap kami. Beruntungnya, kami mempunyai gerakan yang tak dimiliki oleh manusia. Kami bisa menerobos ruang dan waktu, melewati rintangan dimanapun kami berada, sehingga manusia tak pernah bisa menangkap kami. Tapi sebaliknya, kami selalu menyambut manusia jika kebetulan tersesat. Kami dengan baik hati menjamu mereka, bahkan menawarkan mereka untuk tinggal bersama kami, kalau mereka memang mau. Iya ya, aku juga pernah mendengar bahwa ada suku aneh bertubuh kecil di sebuah pulau. Makhluk itu terlihat berjalan di jalan raya dan akhirnya menjadi bahan pembicaraan orang. Bahkan ada yang penasaran untuk menangkapnya. Begitulah akhir dari pembicaraan mereka. Dan malam harinya, Sandaka pun mencoba untuk membuktikan kata-kata lelaki bogel tadi, bahwa dunia mereka dekat dengan dunia manusia. Sandaka merasa heran setiba di tempat itu. Ia sama sekali tidak melihat kebun tebu. Ia hanya melihat perkebunan jagung di sebelah sisi kanannya. Sandaka hanya melihat sebuah tanah lapang yang sangat luas, seolah tanpa batas. Rembulan tengah bersinar penuh, dan sinarnya menerangi tanah lapang dengan warna keemasan. Berjuta-juta bintang pun berkerlap-kerlip dengan pijarnya seperti perak yang bergantungan memenuhi langit malam. Ada titik-titik cahaya yang terlihat berkelip seakan cahaya lampu tempel. Mula-mula, cahaya itu hanya terlihat satu atau dua saja. Namun tanpa terasa, Sandaka melihat kerlip cahaya itu sudah hampir memenuhi tanah lapang itu. Dan entah dari mana datangnya, tiba-tiba Sandaka
melihat beberapa kerumunan orang tengah melingkari sebuah jongkok atau dagangan yang menjual daging serta belulang ternak. Beberapa kaum wanita itu terlihat dengan sabar menunggu giliran untuk dilayani. Dan sebagian lain, Sandaka juga melihat hal yang sama. Banyak dari para wanita tengah membeli kebutuhan pokok pada sebuah jongkok atau warung yang hanya menggelar dagangannya di atas sebuah meja atau balai-balai bambu. Sandaka tak habis pikir dari mana mereka muncul dengan cepatnya, sehingga suasana yang mulai sunyi tiba-tiba menjadi gaduh dan segala bentuk transaksi jual beli bak pasar pada umumnya. Banyak juga di antara mereka hanya berjalan-jalan saja, melihat-lihat aneka dagangan yang ditawarkan di sana. Yang paling aneh menurut Sandaka, bentuk tubuh mereka nyaris berbeda-beda. Ada yang tinggi namun kurus dan berwajah seperti manusia, hanya saja tak memiliki rambut alias botak. Bahkan Sandaka tak dapat membedakan antara wanita dan pria. Dan pada sudut lain, ia juga melihat tubuh-tubuh kecil, laksana manusia kerdil. Namun mereka memiliki wajah yang terlihat keras dan kaku. Tubuh mereka hanya seukuran paha orang dewasa, namun wajah mereka seakan sudah berumur. Mereka rata-rata memiliki kumis jambang dan jenggot. Bila diperhatikan dengan seksama, sepertinya mereka keberatan bulu-bulu dibandingkan dengan bentuk tubuhnya yang pendek. Namun banyak juga dari mereka mempunyai bentuk tubuh yang sama dengan manusia, cantik dan tampan. Tapi secara alamiah, mereka berbaur menjadi satu dalam kesibukan masing-masing, yakni sebagai penjual dan pembeli. Tak ada perbedaan ataupun tatapan sinis satu sama lainnya. Ayo mas, mampir. Barangkali perlu pakaian. Kami juga punya berbagai ukuran. Silakan pilih. Sandaka merasa kakinya ada yang mencoleknya. Dan ketika ia melihat ke bawah, benar saja ada makhluk kecil berkelamin wanita dengan wajah yang cukup cantik, laksana boneka Barbie, lucu dan imut. Ada saja ia bisa untuk dibeli. Mungkin Sandaka akan membeli makhluk cantik itu. Oh, tentu. Aku akan lihat-lihat dulu. Pala Sandaka sambil berjongkok untuk menghormati makhluk tadi. Mas ini sepertinya datang dari jauh. Apakah punya saudara atau kenalan di sini? Tanya makhluk cantik tadi. Maksudnya? Tanya Sandaka tak mengerti. Bau darah masnya itu berbeda, lebih amis dibanding kebanyakan orang yang ada di sini. Apakah mas ini tergolong dari manusia? Iya betul, aku memang manusia. Kenapa bisa berada di pasar ini? Kemudian Sandaka menceritakan pertemuannya dengan lelaki tua kemarin. Juga tak lupa ia menceritakan pertemuannya dengan wanita yang bernama Luna. Oh begitu ya. Hati-hati loh mas, sebab wanita yang mas sebut Luna itu adalah seorang perempuan tua yang banyak memakan korban. Ia selalu menggoda dan merayu manusia untuk dijadikan budaknya. Apa mas pernah berhubungan badan dengannya? Pertanyaan yang tanpa tedeng aling-aling itu tentu saja membuat Sandaka terperangah dan tak bisa ia jawab dengan jujur. Tak apa jika mas tak mau menjawabnya, namun aku berharap agar mas selalu waspada, sebab bukan tidak mungkin ia telah memasang perangkap untuk mengendalikan diri mas agar bisa menuruti kehendaknya. Apa ada penangkal untuk menghindar darinya? Setahu aku hanya ada satu orang yang tahu rahasia kelemahan perempuan itu. Siapa dia? Aku dapat mencegah perbuatannya. Bila mas mau tahu banyak tentang perempuan itu, mas bisa menemui aku. Di mana kamu tinggal? Tak jauh dari sini. Hanya saja tempatku hanya bisa dilihat oleh mas pada saat bulan bercahaya penuh seperti malam ini. Dan kebetulan dunia aku dan perempuan yang bernama Luna itu berjarak cukup jauh, sehingga dia tak akan tahu jika mas berkunjung ke rumahku. Baiklah, aku pasti akan membutuhkan pertolongan kamu. Dan terima kasih atas peringatanmu. Dan obrolan mereka pun harus berakhir, karena perempuan bertubuh kecil itu harus sibuk melayani pembeli. Sandaka kemudian melangkahkan kakinya untuk melihat-lihat suasana pasar gaib yang tiba-tiba muncul begitu saja. Dan benar, apa yang dikatakan wanita mungil yang cantik itu. Tapi sayangnya Sandaka belum sempat mengetahui namanya. Gadis imut itu
mengatakan kalau darah Sandaka lebih amis atau anyir dibandingkan dengan darah mereka. Maka tak jarang bila ada seseorang yang kebetulan dekat dengannya akan memandangnya sembari menutup hidung mereka. Namun, tak ada tanda kalau mereka menunjukkan sikap antipati terhadap Sandaka. Itu berarti menunjukkan bahwa mereka bukanlah tergolong makhluk yang haus darah. Tak terasa, waktu pun berlalu dengan cepatnya, sehingga ketika Sandaka merasa lelah dan ingin minum, ia mencari penjual es atau kopi. Namun secara misterius pula, telah banyak kedai yang mulai gelap dan sudah ditinggalkan pemiliknya begitu saja. Dengan pikiran yang sulit untuk diterima akal sehatnya, Sandaka mulai bertanya-tanya dalam hatinya. Apakah aku kini sudah menjadi bagian dari dunia gaib? Sehingga setiap langkahku selalu saja harus menemui keganjilan yang sama sekali tak bisa aku mengerti. Bahkan untuk menjalani rutinitas ibadah pun sekarang terasa berat. Entah bagaimana pendapat Disha, ia seakan tak peduli dengan apa yang aku dapatkan. Baginya, uang adalah di atas segalanya. Tak peduli jika aku harus berhubungan dengan iblis sekalipun. Sandaka benar-benar cemas dengan jalan hidupnya sekarang. Untuk menghindar rasanya tidak mungkin, sebab ia melihat istrinya kini kembali dapat tersenyum, bahkan mulai begitu dekat lagi melayani dirinya. Malam itu memang tidak terlalu gelap. Ada sinar bulan yang masih sempat menerobos dari celah dedaunan yang dia membisu tanpa suara. Sepertinya angin memang tengah malas berhembus, membuat suasana desa seakan benar-benar dalam keadaan terlelap dibuai kesunyian malam ini. Sandaka bergegas menyusuri jalan setapak untuk lebih cepat sampai menuju rumah. Dan benar saja, ia melihat rumahnya sudah dalam keadaan gelap. Itu pertanda kalau istrinya sudah tertidur. Baru saja Sandaka hendak melangkah, tiba-tiba ia merasakan seluruh bulu kuduknya merinding. Untuk beberapa saat lamanya, Sandaka menoleh kiri kanan, memastikan kalau suasana aman-aman saja. Namun ketika pandangan matanya tertuju pada samping rumahnya, tepat di bawah sebuah pohon nangka, Sandaka melihat sosok makhluk tinggi besar yang tengah mengawasi rumahnya. Sandaka tersentak kaget demi melihat makhluk itu, makhluk yang sangat mengerikan. Di bawah siraman cahaya bulan, Sandaka melihat tubuh makhluk itu berwarna merah dengan urat-urat kasar yang jelas tergambar di setiap dagingnya. Mata makhluk itu juga berwarna merah serta memiliki sepasang tanduk yang panjang bagai seekor domba, dan di kedua sisi bibirnya terdapat taring-taring tajam mencuat. Sungguh suatu pemandangan yang menggidikan, dan seumur hidupnya baru ia lihat. Sandaka merasa khawatir kalau makhluk itu akan mengincar dan mencelakai istrinya. Ia harus bertindak, setidaknya mencegah sebelum terjadi sesuatu. Namun, untuk berhadapan langsung dengan makhluk itu jelas tidak mungkin. Ukuran tubuh makhluk itu 3 kali lipat dari ukuran dirinya. Apalagi Sandaka belum mengetahui jenis makhluk apa itu dia. Ia ingat Luna, yang juga dari dunia lain. Mungkin ia bisa memanggilnya, namun rasanya waktu tak mengizinkan untuk itu. Bagaimana jika makhluk itu dengan tiba-tiba masuk ke dalam rumahnya dan mencelakai istrinya yang hanya sendirian? Sandaka mencari akal, dan ia melihat ada 2 buah kaleng bekas biskuit tergeledak di sisi rumah orang dekat ia berdiri. Mudah-mudahan ini dapat menolongku, katanya dalam hati. Kedua kaleng itu ia bentur-benturkan hingga menimbulkan suara yang cukup bising. Sandaka pura-pura tidak melihat ke arah makhluk yang kini memang terlihat kebingungan. Berkali-kali Sandaka membentur-benturkan kedua kaleng tadi, sehingga makhluk tadi terlihat menutupi kedua telinganya. Lalu dengan kesal, ia menjejakkan kakinya, sehingga tanah yang dipijak Sandaka turut bergetar. Makhluk itu menatap tajam pada Sandaka. Keringat dingin mulai membanjiri seluruh tubuhnya. Ia melihat makhluk itu mulai melangkah ke arahnya. Namun belum sampai langkahnya mendekat, Sandaka tiba-tiba banyak orang keluar dari dalam rumah demi mendengar suara berisik tadi. Dan mereka tersentak melihat makhluk tinggi besar bertubuh merah, dan nyali mereka pun ciut seketika. Namun, ada salah satu dari mereka yang berinisiatif untuk memukul kentongan tanda bahaya. Cerita pun bersambung. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.